Oke, halo, selamat malam semuanya. Tes tes, dengeran ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Rudy Anwar Fotografi. Kali ini kita akan membahas mengenai harmoni dan balance. Untuk sponsornya dari Interskill, Bank BTPN, Genius, Imperial Kitchen dan Bungsam, unikici.co, Akufood, Kikomen, ritayanuar.id, Yayasan Indra Surya, dan Tether Plus. Untuk Imperial Kitchen dan Dimsum, ada promo Dimsum Fiesta-nya, hanya 9.999 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk Chef Recommendation, harga promo selama bulan Desember, Christmas Hampers, promonya hanya 288.000. Untuk Kikomen dan Akufood, kita ada peluang usaha dengan Kikomen dan Akufood, diskon 5% untuk setiap pembelian minimum kuantitinya 3 juta. Ini untuk kerjasama Rudy Anwar Akufood dengan Yayasan Indra Surya untuk membantu para peserta, bukan para peserta, para yang membutuhkan. Untuk Tether Plus ada promo cashback 5%, diskonnya hingga 15.000 dengan kode promonya Tetherflow. Unikici hand sanitizer dengan kode promo Unikici XRY, cashback-nya 5% hingga 15.000. ritayanuar.id untuk kaligrafi online class dan personalized signature. Di Instagram ritayanuar.id. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung dalam acara webinar ini. Perkenalan mengenai saya, untuk saya di dalam dunia fotografi sudah mulai sejak tahun 96, waktu dari Universitas Trisakti, saya mengambil jurusan desain komunikasi visual. Setelah lulus tahun 2000, melanjutkan MBA, dan pada tahun 2002, lulus dari Newport University. Untuk hasil karya-karya saya juga dipamerkan pada Canon School of Photography tahun 2005 sebagai lulusan cum laude. Nah, untuk perhatiannya pada fotografi, untuk komersil, pribadi, atau acara, saya mendapatkan kehormatan untuk menjabat sebagai fotografer pribadi untuk Menteri Pertahanan RI selama 3 tahun, dan menangani klien-klien seperti XS1 Group, Lamborghini, DHL, Grand Melia, Yosi Sakaya, Giordano, Inbes, Baledo, Senayan City, Gapura Prima, Gelato Di Matteo, Coffee Kitchen, dan untuk beberapa nama yang lainnya. Cukup banyak ya. Nah, pada tahun 2020 saya memfokuskan diri untuk fotografi makanan. Selain untuk komersil, billboard, menu, dan marketplace, juga untuk sosial media. Untuk portfolionya bisa dilihat dari Instagram, ada Mills, Roadu, Matteo, terus Harvest,
Terus ada ini Pogo sama Tera dan lain-lain. Oke, kita masuk ke dalam rangkaian acara. Untuk fotografi itu dari kata fotos dan grafos, artinya cahaya dan melukis. Nah, maksudnya adalah ini adalah proses melukis dengan menggunakan cahaya. Jadi fotografi itu adalah proses melukis dengan menggunakan cahaya. Bagaimana kita tanpa cahaya itu tidak akan terjadi fotografi. Dalam fotografi itu sendiri tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi maksudnya fotografi itu adalah art atau seni. Jadi dalam seni ini ada yang menganggap sesuatu hal itu bagus, tapi mungkin yang lain tidak. Nah itu tergantung dari menurut persepsinya masing-masing. Jadi dalam fotografi atau dalam seni itu sendiri tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Fotografi itu dibagi dua, jadi take a picture dan make a picture. Maksudnya apa? Nah, kalau take a picture adalah pengenalan teknis. Jadi maksudnya pengenalan teknis seperti pengenalan kamera, exposure triangle, lensa, efek natural, histogram, white balance, metering, drive mode, focus point, dan file format, dan lain-lain. Jadi lebih kepada teknisnya. Kalau untuk make a picture, unsur dalam pembuatan gambar adalah pencahayaan, gelap terang, warna, bentuk, tata letak atau plating, framing atau komposisi. Itu yang akan kita bahas pada hari ini, perspektif atau angle, properti, dan tekstur. Oke, kita masuk dalam basic fotografi, harmony, and balance. Nah, ini. Kemarin siapa itu yang tanya, ini kok barangnya berantakan tapi enak dilihat ya? Nah, ayo ngaku-ngaku. Nah, buat bikin foto yang enak dilihat, jalannya udah bener sini. Untuk framing atau komposisi. Komposisi adalah kesatuan yang harmonis dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan komposisi tepat pada tempatnya sehingga pas dan enak dilihat. Beberapa contoh pada sesi ini tidak hanya dari makanan saja, tapi dari beberapa objek seperti model, terus ada arsitektural gitu. Okay. Nah, mengapa komposisi fotografi itu sangat penting? Jadi komposisi itu mengenai cara otak kita memproses apa yang dilihat mata dan mempengaruhi perasaan kita tentang yang kita lihat. Sama seperti kita melihat komposisi wajah manusia. Beberapa elemen menyenangkan mata kita ketika wajahnya cantik, hidungnya mancung, dagunya tirus, lehernya jenjang. Kita merasakan jauh lebih positif terhadap orang tersebut. Oke. Basic komposisi dalam fotografi ada 25. Dari rule of third, golden ratio, leading lines, foreground, scale, diagonal rule, triangle rule, repeat and pattern, different heights, movement, negative space, go of centers, layers, framing, mixing shape, balance, symmetrical and graphic, golden shape, perspektif, refleksi, sparasi, field of frame, rule of third, dan depth of field. Jadi ada 25 ya. Nah, yang ke-25-nya ini nanti rahasia yang terakhir. Oke, kita masuk dalam rule of third. Maksudnya apa? Rule of third itu komposisi yang paling mendasar yang perlu kita ketahui dalam fotografi. Jadi satu bidang foto itu, satu bidang layar itu dibagi 9 kotak yang sama besar dan fokusnya diletakkan pada titik tersebut pada bidang 3x3. Nah, di sini ada interesting point, ada 4 titik. Interesting line, 2 garis horizontal, 2 garis vertikal. Nah, keempat titik pertemuan ini yang disebut 4 titik mata. Kalau kita menempatkan objek pada satu titik tersebut, maka hasil secara keseluruhannya terlihat bagus. Oke.
Contohnya seperti ini. Jadi satu bidang foto itu, satu bidang kotak ini dibagi, masing-masing dibagi dua garis. Oke. Nah, pada uh, pada sikunya ini, jadi ada interesting point. Oke. Nah, interesting point ini kalau seandainya kita melihat dalam satu gambar, itu titik fokus, area fokus yang khusus untuk objeknya yang difokuskan. Nah, sisanya ngeblur. Kalau seandainya kita mengambil titik pada rule of third yang bidangnya dibagi 3x3 dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal ini, kita bisa lihat bahwa dalam framingnya itu komposisinya sangat bagus. Gitu. Ini adalah dasar dari fotografi. Gitu. Oke, the golden ratio. Maksudnya apa ini golden ratio? Golden ratio atau sering disebut spiral emas, yang perlu diketahui adalah membuat foto dengan garis atau tempat menarik di sepanjang spiral. Lebih disukai dengan subjek utama di bagian terkecil. Nah, cara termudah untuk memahami rasio emas adalah dengan melihat tampilannya. Spiral dapat bekerja dalam gambar vertikal dan horizontal, dan dapat menghadap ke segala arah. Secara visual menyenangkan, membuat Anda berpikir dan tersenyum. Ya, ini dia. Jadi konsep golden ratio ini seperti spiral yang kecil ke besar. Nah, the golden ratio diambil dari spiral terbuat dari seperempat lingkaran yang bersinggungan dengan bagian dalam setiap perseginya. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk spiralnya itu bisa dibalik-balik. Oke. Nah, angkanya 1/3 ini adalah sebenarnya itu hitungan. Nah, untuk konsep hitungannya itu kita tidak bahas pada sesi ini. Kita akan membahas untuk konsep angle-nya dalam pengambilan gambar, komposisinya yang baik seperti apa dalam the golden ratio. Oke. Nah, ini contoh the golden ratio. Bisa kita lihat dalam bentuk spiral. Untuk komposisinya, fokusnya di sebelah kiri. Nah, makin lama makin membesar. Nah, waktu membesar ini, areanya sudah tidak fokus. Oke. Ini bisa seperti ini, atau, nah, seperti ini. Ya. Ini salah satu the golden ratio yang bentuknya shape-nya spiral. Leading lines. Leading lines itu apa? Jadi leading lines itu komposisi yang paling mudah kita lihat dari garis-garis yang mengarahkan mata kita. Nah, garis-garis ini ya bentuknya secara tidak langsung mengarahkan mata kita ke objek yang menjadi point of interest. Nah, teknik komposisi ini membuat kita rasa keingintahuan dari perjalanan mata kita sampai di mana ujungnya. Oke. Berikut adalah contoh dari leading lines. Jadi dalam komposisi ini, dalam satu foto kita bisa melihat susunan garis-garisnya ini membentuk satu arah ke satu titik dari atas ke bawah, kiri kanan. Nah, biasanya kalau misalnya di WhatsApp atau di share-share di grup, ada video-video seperti ini yang mengarahkan tahu-tahu ada muncul setan gitu. Biasanya seperti itu gitu, buat lucu-lucuan. Tapi kalau yang ini secara seriusnya memang leading lines itu adalah membentuk satu arah titik yang akan jadi fokusnya kita gitu. Oke. Ini salah satu contoh foto saya di GA Universal. Oke, kita masuk ke foreground. Foreground itu model komposisi yang sangat mudah diaplikasikan.
hanya meletakkan objek yang bagus di depan latar belakang yang bagus. Nah, latar depan yang bagus tidak hanya menambah minat pada hasil foto, tetapi juga kedalamannya. Di mana-mana kita melihat kedalaman, hanya menempatkan objek saja di depannya. Foreground yang menarik dapat berdiri sendiri tanpa background. Nah, komposisi ini memberikan kesan kedalaman dalam hasil fotonya. Oke, contohnya seperti ini. Kita bisa ambil fotonya, objeknya di depan, belakangnya, backgroundnya ngeblur. Nah, ini contoh foreground. Oke. Scale. Scale itu apa? Itu scale adalah perbandingan di mana ada perbandingan skala objek besar dan kecil dari hasil foto yang diambil. Nah, perbandingan skala ini lebih menjelaskan secara keseluruhan bentuk dan seperti memperlihatkan secara nyata. Jadi hasil foto yang kita lihat lebih positif yang membentuk persepsi pemikiran, oh besarnya seperti itu. Nah, dalam perbandingan ini, yang memberikan efek menjelaskan kepada orang lain akan lebih baik apabila ada orang atau elemen yang dapat dikaitkan dengan bentuk atau satuan ukuran. Contohnya seperti ini. Oke. Bayi dengan tangannya, tangan orang besar. Nah, ini kita bisa lihat scale perbandingan seberapa besar tangannya. Oke. Diagonal rule. Nah, diagonal rule ini adalah komposisi yang merupakan bentuk komposisi paling umum digunakan untuk fotografi makanan. Penempatan objek utama dalam pengambilan foto ditempatkan secara diagonal dengan objek lainnya, sehingga menciptakan bentuk keadaan yang kita merasakan juga ada di dalamnya. Nah, pola komposisi ini juga dapat memberikan efek mata melihat ke kiri dan ke kanan, sehingga kita tuh menerawang gitu, meneliti arahnya, memposisikan elemen menarik, dapat membuat kesan hasil foto lebih menyenangkan dan menarik. Oke, contohnya seperti ini. Diagonal rule. Oke. Diagonal itu contohnya ini jadi ada bentuk diagonal tata letaknya dari kentang ke minumannya, atau minumannya juga bersebelahan gitu. Oke. Triangle rule. Nah, triangle rule ini merupakan komposisi bentuk segitiga yang masing-masing objeknya tersusun dalam bentuk segitiga. Nah, bagusnya untuk foto makanan yang diambil dalam angle-nya flat lay. Ini contoh bentuk segitiga. Oke. Dari roti, telur, terus ke telur lagi, terus ke roti lagi ke atas. Ya, bisa kelihatan ya, ini bentuknya segitiga. Ini triangle rule. Repeat dan pattern. Repeat dan pattern itu komposisi pattern yang lebih menunjukkan bentuk objek yang berulang-ulang atau serupa dalam pengambilan fotonya. Bentuk komposisi yang sederhana tetapi sangat bagus untuk diaplikasikan, memberikan kesan padat atau penuh. Nah, pola pengulangan ini maksudnya mengulangi objek dengan bentuk yang sama, seperti objek bundar, objek panjang, atau lainnya. Jadi menciptakan struktur dan kontinuitas dalam foto yang menyenangkan. Nah, contohnya seperti ini. Emang ini kelihatannya strukturnya pengulangan gitu, ya, repeat dan pattern. Oke. Different heights. Different heights merupakan komposisi dengan pengambilan foto pada objek yang berbeda ketinggiannya, baik dalam penempatan depan, belakang, atau tata letak kiri dan kanan. Nah, kenapa? Buat apa? Biasanya yang tinggi untuk menunjukkan, ini loh poin yang interestnya. Sisanya bisa sebagai pendamping atau memang sengaja ingin menampilkan semuanya dalam satu frame. Oke, contohnya seperti ini. Nah, different heights ini, jadi biasanya objek yang pendek itu yang di depan, objek yang besar, yang tinggi itu di belakang. Gitu.
Contohnya juga seperti ini. Nah, makin belakang itu makin tinggi biasanya. Karena kalau seandainya yang di depan itu pendek dan yang di belakang itu pendek dan di depannya tinggi, maka yang di belakangnya itu ketutupan. Jadi lebih baik memang kebanyakan different heights itu dipakai untuk yang paling depan adalah paling pendek. Makin lama makin di belakang makin tinggi. Gitu. Movement. Nah, komposisi movement atau yang dimaksud bergerak ini sangat baik untuk memberikan kesan lebih hidup dan untuk yang menghasilkan melihat hasil fotonya juga dapat lebih merasakan suasananya. Ada rasa keingintahuan dalam hasil foto tersebut. Nah, gerakan bisa seperti mengeris bawang atau menuang air atau mungkin mengarahkan pada penempatan titik fokus dalam gambar. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ini biasanya movement kita ambil dalam pola freeze, foto freeze. Jadi kelihatan bergerak dan objeknya objeknya berhenti gitu. Nah, kalau dalam daylight atau siang hari, biasanya kita ambil speednya bisa 1/2000 gitu. Nah, kalau kita ambil speed 1/2000, untuk objeknya otomatis dia juga akan berhenti, nge-freeze ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini pakai lampu studio, objeknya nge-freeze. Oke. Next, negative space. Nah, negative space atau pola komposisi yang memberikan ruang dalam frame yang diambil sehingga memberikan kesan tidak padat atau dapat langsung mengarahkan mata kita ke subjek utama. Hasil foto yang didapat memberikan bentuk harmoni yang mengarah pada kesederhanaan. Nah, negative space ini sendiri maksudnya ruang kosong, tetapi tidak melulu latar belakangnya polos. Bisa juga dengan elemen lain yang tidak mengganggu objek utamanya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, negative space ini ruang kosong yang memang kita nggak pakai, objeknya hanya di depan saja, gitu. Contohnya untuk foto model ini ya. Ini bentuk contoh negative space. Oke. Go off center. Nah, untuk teman-teman mempelai dari Trisakti, silakan maju ke depan untuk foto bersama. Nah, 99% itu pasti komposisi fotonya di tengah. Nah, itu nggak salah kok. Kadang kita harus bisa kreatif untuk menempatkan subjek di sisi-sisi lainnya, selain di tengah. Gitu maksudnya untuk go off center. Nah, kalau posisi penempatannya di luar dari garis tengah, nah arah mata kita diajak berkeliling melihat sekitar foto dan lalu ke subjek utama yang posisinya di luar dari garis tengah. Contohnya seperti ini. Untuk foto rumah, biasanya kita fotonya di tengah gitu. Tapi ini kita bisa ngambil komposisinya di sebelah kanan gitu. Ini maksudnya go off center. Jadi nggak selalu posisinya ada di tengah. Layers. Nah, komposisi dalam layers ini maksudnya ada penambahan beberapa elemen di sekitarnya yang dapat lebih menceritakan tema fotonya lagi ngapain sih, atau fotonya lebih top markotop. Layer ini memberikan tekstur dan bentuk subjek yang tidak rata. Lapisan itu dapat terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti kain, talenan, atau lainnya. Nah, lapisan bisa apa saja, latar belakang, kain, alat peraga, atau makanan itu sendiri ketika menciptakan tekstur yang bagus, dan sebagainya. Nah, semua lapisan elemen ini menambahkan dimensi dan tekstur ke foto. Tapi jangan sampai objek utamanya kesusul. Ini contoh untuk layers. Jadi ada beberapa tumpukan yang makin lama makin ke bawah. Gitu. Oke. Next-nya untuk framing. Nah, framing itu maksudnya adalah bentuk bingkai di sekitar subjek yang membentuk pola seperti mata kita diarahkan ke objek utama dalam bingkai secara harafiah.
bukan artinya kemana-mana foto bawa bingkai ya. Komposisi framing juga bisa seperti menempatkan elemen-elemen lainnya yang membentuk seperti bingkai, yang secara tidak langsung menjelaskan suasana dan keadaan di sekelilingnya untuk menekankan subjek utamanya. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi ada bingkai, tapi bingkainya itu secara tidak sengaja gitu, bukan kita bikin bingkai. Ini maksudnya framing gitu. Nah, untuk komposisinya biasanya akan menuju arah ke tengah dan bingkainya itu ada di sebelah kiri kanan ini gitu. Bisa kelihatan dari bentuk yang tiang-tiang seperti ini. Oke. Next-nya untuk mixing shape. Nah, komposisi ini maksudnya adalah menggunakan objek dari berbagai bentuk sehingga membentukkan hasil foto lebih menarik dan enggak ngebosenin. Contohnya seperti ini. Jadi bentuknya ada bentuk yang di cup, ada bentuk yang di cone. Mixing shape itu dua bentuk yang berbeda yang dijadikan satu dalam satu komposisi foto. Gitu. Bayangkan kalau seandainya kita komposisinya hanya satu cone saja atau satu es krim saja. Nah itu beda gitu. Jadi biar tidak ngebosenin fotonya. Jadi kita ambil komposisi untuk mixing shape. Oke. Next-nya balance. Nah, balance keseimbangan dalam gambar yang diambil sehingga mempengaruhi sudut pandang jadi terlihat lebih tertata rapi. Nah, bentuk komposisi ini cocok untuk yang suka kesempurnaan dalam suatu gambar. Tapi kalau kelewat seimbang jadi terlihat formal dan kaku. Nah, keseimbangan bukan berarti harus dalam bentuk simetris, tapi juga elemen lainnya yang menyeimbangkan subjek utamanya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini pola balance sebelah kiri, sebelah kanan, atas bawah. Ini terlihat tersusun rapi, perfect gitu. Oke. Symmetrical and graphic. Bentuk komposisi ini lebih pada bentuk simetris yang membuat seperti unsur grafis. Nah, pola komposisi ini memberikan fokus yang tajam pada subjeknya dan menarik perhatian banget. Oke, contohnya seperti ini. Simetrikal dan grafik. Bentuknya sangat simetris antara kiri kanan, depan belakang gitu. Tapi ada grafiknya gitu. Grafiknya apa? Itu ada cabai-cabainya gitu loh. Ya. Oke. Next-nya golden shape. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat, bisa langsung di chat aja ya. Kalau ada yang mau menanyakan. Oke. Golden shape. Golden shape itu bentuk komposisi foto dengan membagi bidang foto yang pas dan seimbang menjadi positif dan negatif. Jadi hasil fotonya terlihat kontras antara kedua bidang tersebut yang membentuk satu kesatuan konsep foto yang harmonis. Oke, contohnya seperti ini. Golden shape, ya, positif negatif. Nah, maksudnya gelap terangnya ini kelihatan sekali dalam bentuk positif dan negatif ya. Oke. Nah, ini bentuknya positif negatif. Next-nya perspektif. Nah, metode komposisi ini menggunakan konsep pengambilan gambar jauh dan dekat dengan memanfaatkan susunan dimensi kedalaman pada gambar
sehingga terlihat indah. Nah, komposisi perspektif itu memperkuat objek yang dituju sebagai point of interest. Bisa diambil dalam pengaturan jarak objek yang semakin jauh atau semakin dekat. Nah, ini contoh untuk perspektif ya. Bisa kita lihat untuk perspektifnya dari kaki ini dari depan ke belakang gitu. Bentuknya perspektif. Mengarah dari sudut bawah ke atas ya. Bentuk perspektif ini. Oke. Refleksi. Nah, bukan pijat refleksi ya. Refleksi ini maksudnya pengambilan gambar dengan adanya bayangan seperti di kolam renang, sungai, danau, cermin, spion, atau lainnya. Nah, ini bisa dikonsepkan dengan lebih kreatif lagi, dan yang dijadikan objeknya bisa berupa benda atau makhluk hidup. Nah, hasil foto refleksi sangat erat dengan fotografer yang menyukai nilai-nilai abstrak atau minimalis dengan komposisi refleksi sebagai point of interest. Oke, contohnya seperti ini. Nah, refleksinya di mana? Ini saya foto kaca waktu itu. Jadi ini salah satu contoh pantulan kaca yang di atas, refleksinya mantul ke bawah. Gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk framingnya bisa dilihat sebelah atasnya ini ada tiang. Nah, itu tiang pembagi kacanya yang di atas. Gitu. Oke. Nah, ini refleksinya, refleksi dari kolam, gitu. Ini waktu ada wedding di Bali, kita foto wedding di Bali. Oke. Sparasi. Nah, sparasi lebih pada bentuk komposisi objek foto dengan background yang sangat kontras. Oke. Nah, ini dia. Ini salah satu bentuk contoh fotonya, kontras sekali antara gelap dan terang. Gitu. Oke. Untuk fill the frame. Fill the frame ini untuk komposisinya lebih banyak menggunakan lensa makro. Yang subjeknya terlihat lebih dekat dan tajam. Hasil fotonya akan lebih terlihat kreatif dan menarik. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa kita ingin pakai fill the frame? Karena kita ingin fotonya detail. Nah, biasanya contoh butiran-butiran air, ini yang ada di daun atau di bunga, ini kita pakai konsep fill the frame. Gitu. Jadi lebih detail dapatnya. Gitu. Oke. Rule of odds. Nah, rule of odds ini seperti elemen pengganggu foto yang lebih pada perhitungannya objeknya ganjil, seperti 3 tomat, 3 cabai, atau lainnya. Nah, elemen pengganggu ini membuat hasil fotonya tidak terlalu fokus terhadap objek yang dituju. Oke, nah contohnya seperti ini. Oke, 3 kue gitu. Rule of odds itu isinya 3, jadi ganjil. Ini salah satu contoh kue waktu itu kue harvest. Kita foto kue harvest. Jadi untuk penempatannya kita 3 kue, 3 slice cake, 3 strawberry, gitu. Isinya rule of odds 3, ganjil. Gitu. Okay. Next-nya depth of field. Nah, komposisi ini banyak digunakan untuk foto zaman now. Biasanya depan fokus, belakang blur, beres, kelar masalahnya. Gitu. Contohnya seperti ini. Oke. Okay. Biasa juga pakai handphone juga kita ada untuk yang pilihan fokusnya langsung depan fokus, belakang blur gitu. Nah, ini untuk foto makanan kita pakai depth of field karena memang kita mau fokuskan untuk somai yang di depannya gitu.
Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini udang sama sendok ini juga depth of field-nya juga tajam. Nah, ini juga sebenarnya bisa untuk scale. Model scale juga sama. Jadi udangnya itu sebesar apa? Sebesar 1 sendok. Ya, ini udah kelihatan bentuk scale seperti ini. Gitu. Nah, penerapan komposisi dalam fotografi. Framing dan komposisi ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Namanya juga seni. Suka-suka aja pilihnya bagus yang mana. Sharing ini juga untuk membantu pemahaman kenapa fotonya begini, kenapa fotonya begitu. Oh, maksudnya begitu. Nah, akhirnya semuanya paham fotografi itu adalah seni. Jadi bukan kamera handphone dan kamera DSLR atau lainnya, tetapi fotografi itu adalah konsep di mana kita melihat sesuatu yang indah dalam bentuk komposisinya itu sudah tersusun apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita juga bisa jangan terpatok sama framing atau komposisi, bisa out of the box biar lebih ajib dan kreatif. Nah, saya berikan contoh satu out of the box saya, mau nggak mau. Tapi ini masih rahasia ya. Contohnya seperti ini. Januarul. Nah, apa nih Januarul? Oke. Nah, ini salah satu foto kue. Jadi dalam bentuk komposisinya ini bentuk huruf Y, gitu. Nah, bentuk huruf Y ini diambil dari komposisi kue yang dari atas ke bawah, ke tengah, yang kue yang warna kuning, cheesecake itu, terus ke bawah lagi, gitu. Nah, sebelah kanan juga sama. Jadi komposisi balance-nya bentuk huruf Y. Kalau seandainya kita perhatiin, titik tengah-tengahnya itu ada yang di kuning. Jadi kalau kita ambil tarik garis lurus, itu bentuknya huruf Y, gitu. Oke. Nah, ini salah satu bentuk yang di luar out of box yang konsepnya sebenarnya saya bikin sendiri, gitu. Jadi dari teman-teman mungkin bisa coba komposisi misalnya huruf K atau huruf R gitu. Nah, komposisinya bisa dirubah-rubah seperti apa gitu. Jadi bisa lebih bebas sebenarnya sih gitu. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, next-nya. Nah, udah habis. Untuk next webinarnya, kita ada via Interskill juga, live at Perfetto Italian Gelato dan Coffee hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, jam 7. Nah, temanya lensa dan natural effects. Jadi gimana kita punya lensa yang bisa kita manfaatkan untuk efek-efeknya, gitu. Rudi Anwar, Nusantara Fotografi Journey Culinary Edition 2020. Speakernya dengan saya, bisa langsung registrasi di bit.ly ya, bit.ly 32 EB64Z. Oke. Sekarang kita akan memberikan contoh tema-temanya yang tadi ya. Oke. Dalam foto makanan ya, kita lihat dari sini.
Oke. Oke, sekarang kita ambil temanya untuk yang rule of third ya.
Oke, yang ini kita ambil temanya, yang sekarang temanya Bapau versi Christmas dari Imperial untuk Pampers, gitu. Oke, nah ini contohnya bisa kita lihat untuk pengambilannya nggak posisi center di tengah, tetapi lebih ke bawah, gitu. Untuk framingnya di sini lebih ke bentar, saya share dulu. Framingnya lebih ke rule of third, bisa kita lihat nanti. Tunggu sebentar, saya share dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, ini untuk bentuk yang rule of third. Oke,
Untuk contohnya nanti kita ambil lagi untuk yang rule of third, tapi bisa di sebelah atas ya, bisa di sebelah atasnya. Oke, ini posisi yang di atas, ini yang di bawah. Nah, kenapa saya ambil yang di bawah? Karena di sini lebih keisi ya. Kalau untuk framingnya di atas ini, di bawahnya terlalu kosong. Makanya saya ambil rule of third-nya itu yang di bawah. Terus ada fokusnya untuk yang bapaunya ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya boleh ya langsung ya. Open question. Terus kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oke. Nextnya oke, ini sama komposisinya. Terus kita nextnya untuk the golden ratio ya. Contoh untuk the golden ratio.
Oke, untuk contoh golden ratio ini, saya ambil flat lay. Jadi bonekanya ini kelihatan lebih seperti ke diagonal ya.
Nah, ini. Oke. Bentuknya lebih diagonal. Jadi ini bentuknya bentuk spiral. Kalau diperhatikan uh, untuk yang versi Christmasnya ini santanya makin lama makin ke kanan. Gitu. Oke, Santanya juga seperti ini. Terus untuk kalau leading lines, lebih banyak arsitektur. Coba saya bentuk leading lines ini. Oke, leading lines. Nah, ini bentuk leading lines. Jadi dari sendok terus rollernya ini mengarah ke yang Christmas nih. Bapau yang Christmas. Gitu. Oke, ini bentuk leading lines. Jadi komposisi leading lines ini mengarahkan garis-garis yang mengarahkan arah kita. Jadi satu bentuk point of interest. Oke. Terus nextnya foreground sama background. Oke.
Oke. Ini untuk ground sama background ya. Jadi komposisi foreground kelihatan di depannya, backgroundnya di belakang. Nah, komposisi ini bisa digabungkan sama komposisi rule of third. Jadi dalam rule of third digabungkan sama foreground sama background. Oke. Next-nya contohnya kita untuk yang scale ya. Scale ini dari foto itu perbandingan besar kecil antara bentuk bakpaunya kita bisa sama sendok garpu. Oke. Ini scale
tema komposisi scale ini perbandingan skala objek besar dan kecil. Nah, perbandingannya ini antara bakpao sama sendok. Gitu. Oke. Terus diagonal rule ya. Nah, kita komposisi yang membentuk komposisi untuk penempatan objek secara diagonal. Nah, pola komposisi ini melihat mata dari kiri ke kanan, memposisikan elemennya sehingga kesannya menarik dan menyenangkan. Ini saya set dulu diagonal rule. Nah, ini salah satu bentuk untuk komposisi diagonal rule. Semua bentuknya diagonal. Oke. Elemen-elemennya seperti roller, terus ada sendok, semua bentuknya diagonal. Ini diagonal rule. Oke. Nah, ini salah satu contohnya lagi diagonal rule. Oke, ini diagonal rule.
Terus, nah untuk objeknya ditempatkan semuanya secara diagonal. Jadi komposisinya arahnya melihat dari kanan ke bawah ya, ke bawah ke kiri. Gitu. Oke. Terus nextnya untuk komposisi triangle rule. Nah, triangle rule bentuknya segitiga ya. Triangle rule komposisi segitiga yang bisa kelihatan nanti saya coba dulu. Oke, ini komposisinya segitiga ya. Jadi bisa dilihat point of interest-nya membentuk segitiga. Ini yang untuk komposisi triangle rule. Oke. Terus untuk next-nya repeat dan pattern ya.
Oke, ini untuk repeat dan pattern. Wah, potong. Masih potong. Nah, oke, tunggu sebentar, lagi loading ya.
Oke, sekarang kita ini untuk yang repeat dan pattern ya. Jadi ada kelihatan repeatnya sama patternnya, polanya. Oke, terus kita bentuk different heads. Oke, sekarang kita komposisi different heads, perbedaan tinggi sama rendah ya.
Oke, jadi komposisi different heights untuk yang paling pendek itu paling depan, terus paling tinggi itu paling belakang, gitu. Oke, terus nextnya, jadi bisa kita lihat di sini komposisinya. eh, Kalau seandainya yang paling depan paling tinggi itu otomatis pasti ketutupan yang di belakangnya. Oke, ini teknik different heights, perbedaan tinggi sama rendah. Oke. Terus kita ambil negative space. Oke, contoh negative space. Oke, nextnya ini kita framing negative space, artinya tidak semua space-nya kita pakai, jadi hanya sebelah kiri saja fokusnya. Nah, untuk sebelah kanannya, jadi emang kita sengaja untuk dikosongkan.
Jadi contoh lebih simpelnya lagi seperti ini, ya. Jadi produknya akan terlihat fokus, gitu. Oke. Terus untuk go off center juga kira-kira mirip seperti ini. Jadi tidak ada di tengah-tengah, adanya sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu. Oke. Terus untuk layer itu jadi ada tinggi rendahnya juga, tapi kebanyakan itu akan diambil dalam flat layer. Oke, coba saya ambil untuk layer. Oke, ini layer untuk tinggi rendahnya. Kalau flat lay tapi masih kurang kelihatan ya. Jadi ini biasa bisa dipakai dengan piring atau dengan gelas gitu. Jadi tinggi rendahnya kelihatan sekali. Gitu. Itu untuk komposisi yang layers. Terus ini oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mixing shape itu kotak sama bulat, bulat, bulat. Oke, kita bisa ambil untuk yang konsep perspektif ya. Coba kita ambil.
Oke, untuk perspektif, ini bisa diambil contohnya seperti ini perspektifnya. Oke, ini untuk contoh pengambilan perspektifnya. Jadi nggak flat, tapi lebih ke komposisi yang makin lama makin kecil. Oke, terus nextnya kita ambil komposisi untuk yang fill the frame ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanyain? Jadi kalau misalnya untuk perspektif bisa juga diambil dari eh, sudut angle yang paling depan. Gitu. Oke, baik teman-teman. Kalau seandainya udah jam 9, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, baik kita tutup dulu acara webinar ini. Untuk next-nya nanti kita akan hadir lagi hari Selasa jam 7 malam di Interskill juga. Untuk kafenya nanti kita akan di kafe Perfetto Gelato. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk ilmunya dapat digunakan untuk kemudian hari. Oke. Terima kasih teman-teman.
Udah. Iya, betul.